Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya bisa hadir dalam seminar ya, seminar kecil terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Kali ini tema yang kita ambil ada budaya positif, yang diantaranya ada 6 materi yang akan kita bahas, mulai dari apa itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini persiapannya juga sambil belajar. Jadi kalau ada kesalahan mohon dimaklumi ya. Kita intinya di sini tidak saling menggurui, tapi intinya adalah kita saling belajar, sharing. Apabila Bapak Ibu lebih memahami atau paparan saya ada yang kurang berkenan, bisa disanggah, dikritik, diberi masukan sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang benar. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan memulai dengan yang pertama yaitu budaya positif. Sebelum kita bicara tentang budaya positif, di mana selama ini kita mengenal dunia pendidikan itu adalah dunia bagaimana seorang siswa atau seorang peserta didik bisa menjadi disiplin. Tapi kadangkala disiplin itu mempunyai konotasi negatif, ya. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara mempunyai konsep tentang pendidikan yang selama ini saya sendiri pun juga masih merasa salah. Ketika saya mulai mengajar mulai 2007 sampai sekarang, baru saya disadarkan oleh konsep Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bukan sebuah tuntutan, bukan sebuah proses menuntut siswa untuk mendapatkan nilai tertentu, untuk mencapai nilai tertentu, atau untuk menguasai materi tertentu. Sehingga sangat menyadarkan saya bahwa ilmu yang saya punya itu tidak harus semua siswa itu bisa memahami. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun, di mana siswa yang satu dengan siswa yang lain tentu mempunyai kemampuan yang berbeda. Selain mempunyai kemampuan yang berbeda, mereka juga mempunyai minat yang berbeda. Mungkin di mata pelajaran yang satu si A suka, mungkin yang B tidak suka. Maka kita juga harus tetap menghargai. Cuman bukan berarti terus ketika si B tidak suka terus dibiarkan begitu saja, tidak seperti itu. Jadi kita sebagai guru, sebagai penuntun tetap menuntun anak-anak bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa menjadi suka. Yang awalnya tidak suka menjadi suka. Kalau suka, insya Allah nilainya akan mengikuti. Begitu. Sehingga itu konsep yang sangat mengubah saya. Yang dulu awalnya saya menjadi guru yang killer, menjadi guru yang agak sedikit killer ya, tidak terlalu killer sekali. Sehingga konsep pendidikan sebagai penuntun itu sangat membekas dalam diri saya. Kemudian setelah kita mengetahui konsep pendidikan itu adalah sebuah proses menuntun, maka menuntun itu butuh sebuah nilai-nilai. Makanya ini dihubungkan dengan budaya positif, di mana budaya positif ini adalah nilai-nilai, kebiasaan, kemudian keyakinan yang ada di sekolah yang nantinya itu berpihak kepada murid, sehingga siswa itu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Maksudnya berpihak pada murid itu maksudnya apa? Jadi kita membuat sebuah peraturan, bukan peraturan yang berfungsi untuk istilahnya memenjarakan haknya siswa. Tetap kita mempunyai aturan di mana aturan itu berasal dari siswa, maunya apa? Nah, dari sekian banyak maunya, kita tidak mungkin bisa menutupi semua yang diinginkan siswa. Tapi minimal mayoritas siswa mempunyai keyakinan yang nantinya keyakinan tersebut bisa menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan di sekolah tanpa harus dipaksakan.
sehingga mereka menyadari bahwa nilai yang mereka lakukan itu memang benar-benar berharga atau bermanfaat untuk dirinya, sehingga dia membentuk pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian di sini ada paradigma yang bagi saya di awal saya mempelajari hal ini sepertinya kayak mainan ya, tapi ternyata punya filosofi yang cukup bagus. Jadi kita coba lakukan ya Bapak Ibu. Jadi silahkan satu tangan yang kiri panjenengan semua genggam dengan erat. Kemudian tangan yang kanan mencoba membuka tangan yang kiri. Oke. Kira-kira apa yang terjadi ya? Oke. Saya akan bertanya kepada seseorang. Bagaimana apa yang terjadi ketika kepala Anda tangan kiri dicoba dibuka oleh tangan yang kanan? Terbuka atau tidak? Tidak terbuka. Tadi saya melihat Bapak yang sebelah sana ketika tangan kirinya itu dibuka, itu sepertinya terbuka ya Pak? Iya, sedikit terbuka. Sedikit terbuka. Boleh diberi alasan Pak kenapa bisa sedikit terbuka? Karena ada usaha dari tangan kanan untuk membuka tangan kiri. Oke. Berarti siapa yang memegang kendali membuka atau tidaknya dari tangan Bapak yang sebelah kiri? Dari tangan kanan. Dari tangan kanan. Berarti yang mengendalikan Anda sendiri atau orang lain? Saya sendiri. Saya sendiri. Oke, saya akan kembali kepada Ibu yang sebelah kanan. Tadi mengatakan bahwa tangan kiri Anda tidak bisa dibuka oleh tangan kanan. Alasannya kenapa Ibu? Karena saya menjual tangan sebelah kiri saya. Oke. Berarti siapa yang mengontrol tangan kiri itu bisa terbuka atau tidak? Saya sendiri. Saya sendiri. Jadi filosofi dari genggaman tangan ini adalah membuktikan bahwa yang bisa mengubah karakter siswa, yang bisa mengubah pribadi siswa bukan orang lain, tapi diri siswa itu sendiri. Artinya di mana? Oke, sekolah itu punya aturan yang sangat ketat, punya rule yang sangat baik. Tapi kalau siswanya tidak punya kesadaran untuk melaksanakan aturan tersebut, maka tentu saja pelanggaran pasti banyak terjadi. Ya. Tapi sebaliknya, walaupun sekolah tidak terlalu ketat mengawasi, tapi kalau pribadi siswa itu punya kesadaran bahwa aturan itu dibuat untuk mempunyai karakter yang baik, maka siswa tersebut akan bersikap tidak melanggar aturan. Sehingga kesimpulannya, siapakah yang memegang kendali atas diri kita adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, di sini ada paradigma yang kiri. Ini adalah paradigma yang biasa kita kenal sejak saya lahir mungkin ya. Jadi ini paradigma stimulus respon. Ini adalah paradigma yang sudah lama kita kenal, bahwa kita itu bisa mengubah orang lain. Padahal menurut teori yang baru, teori kontrol atau teori pilihan, bahwa manusia itu punya hak untuk memilih, melanjutkan, melakukan atau menolaknya, sehingga tidak ada paksaan ya. Di situ yang pertama bisa dilihat ya, kita mencoba mengubah orang lain biar punya pandangan yang sama dengan kita. Itu kalau teori dulu. Tapi teori sekarang kita berusaha memahami, kalau orang menolak berarti dia punya alasan. Kalau mereka menerima berarti dia juga punya alasan. Itu selaras dengan yang kedua, bahwa setiap perilaku baik buruk atau baik itu pasti mempunyai tujuan, ya. Nah, buat mencuri itu apa punya tujuan? Pasti punya tujuan, walaupun tindakannya salah. Tujuannya bisa motif ekonomi, bisa motif pribadi, ya. Sehingga
Di dalam teori kontrol kita harus mulai memahami alasan orang lain, tapi tidak berarti kalau kita harus memahami orang lain, kalau orang lain membunuh atau mencuri berarti kita bisa memahami, ya tidak begitu juga. Kita memahami kalau paham yang mereka lakukan itu sesuai dengan paham yang kita yakini. Kalau menurut keyakinan dalam agama kita itu dilarang, ya tentu saja kita tidak harus sepaham dengan pelaku pembunuhan atau pencurian. Nah, yang terpenting adalah yang nomor 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau di sekolah kita ada tim tatek misalnya, tim tatek itu oke, dia adalah pemegang kekuasaan tentang pelanggaran peraturan. Tapi sekali lagi, kalau siswa itu tidak mau mengubah dirinya dari dalam, besoknya telat lagi, karena dia tidak punya kesadaran. Jadi walaupun tim tateknya sudah ada di depan, kalau dia sudah punya kebiasaan telat, ya pasti dia akan telat. Tapi kalau dia sudah biasa berangkat pagi, walaupun tidak ada tim tatek, seperti dulu ada Pak Pri di depan, jam 6 kurang sudah ada Pak Pri di depan, ya dia akan tetap berangkat pagi. Ada atau tidak ada Pak Pri yang dulu atau yang sekarang, dia akan tetap disiplin. Artinya kontrol itu ada pada diri kita sendiri, tidak ada pada orang lain. Mungkin tim tatip itu hanya istilahnya sebagai tim peraturan, penegak peraturan, itu memang diperlukan. Jadi dalam teori kontrol, jika orang itu tidak sadar, artinya dia tidak bisa melaksanakan prinsip-prinsip yang sudah ada, maka ada kewajiban kita untuk mendatangkan orang lain sebagai tim kontrol, ya. Jadi tidak berarti tim tatip itu salah atau keberadaannya tidak benar. Tetap dia benar karena posisinya kontrol orang lain itu juga harus dilakukan pembiasaan. Nah, pembiasaan itu butuh peraturan dan juga butuh tim yang mendukung peraturan tersebut. Dan yang terakhir adalah berpikir menang-menang. Kalau yang dulu menang kalah, kenapa? Yang melanggar kalah, yang menertibkan menang. Tapi kalau sekarang yang melanggar juga tetap menang. Menang dalam arti dia punya hak untuk memilih, kemudian untuk yang menegakkan aturan juga menang karena dia bisa menegakkan peraturan ke dalam pribadi siswa itu sendiri. Ini adalah paradigma. Nah, ini adalah disiplin yang mungkin tadi sempat sudah saya singgung, ya, bahwa disiplin yang kita kenal sejak saya lahir mungkin atau sebelum saya lahir, ada ketidaknyamanan. Orang mendisiplinkan pasti, kalau ada gurunya yang agak tanda kutip menakutkan, pasti tidak berani telat. Tapi kalau gurunya yang tanda kutip sabar, pasti gak mau kowe kok aku sik ning kantin tak tutup nomangan. Biasanya begitu anak-anak. Sehingga ada pemaksaan kehendak di situ, sehingga siswa merasa tidak nyaman. Itu dulu, ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak disiplin dihukum. Itu dulu. Kalau sekarang disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah disiplin yang dilakukan oleh dirinya sendiri, ya. Jadi oleh pribadinya masing-masing. Artinya bahwa disiplin yang akan diterapkan kepada anak-anak itu adalah disiplin yang tumbuh dalam dirinya. Bagaimana disiplin itu bisa tumbuh dalam diri siswa? Maka kita buat keyakinan kelas yang nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya, ya. Jadi di situ sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, ya. Jadi disiplin yang tumbuh berdasarkan kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Makanya seperti teori kontrol tadi, yang mengkontrol dirinya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu adalah disiplin menurut KHD. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan, kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita, yang biasa dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin profil pelajar Pancasila ini dikenal oleh siswa kelas 10. Kenapa kelas 11 tidak dan kelas 12 tidak? Karena profil pelajar Pancasila ini adalah nilai kebajikan yang ada dalam kurikulum merdeka.
Jadi kenapa kurikulum merdeka itu sepertinya kayak main-main ya, hari Kamis sama Jumat kalau anak kelas 11 12 enak ya Bu, kelas 10 santai-santai kalau Kamis dan Jumat. Ya memang karena pada saat hari Kamis dan Jumat itu memang mereka fokusnya untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan berarti pemerintah itu membuat kurikulum yang semakin santai, bukan. Cuman kita memang menerapkan kurikulum yang lebih menekankan pada penerapan karakter. Di situ ada karakter beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Selain profil pelajar Pancasila, masih ada nilai-nilai kebajikan yang lain yang diterapkan di negara-negara yang lain. Cuman yang kita ambil adalah nilai kebajikan yang diterapkan dalam profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin pernah dialami oleh Bapak Ibu atau oleh anak-anak ya. Di mana kita berada pada situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal tahu akibatnya kalau menyakitkan, merugi secara finansial? Mau jadi seperti apa? Ya. Maksudnya apa sih Bu? Kadang itu kita mau melakukan, misal kita mau belajar kimia misalnya. Kenapa Anda mau belajar kimia sampai malam? Pasti ada yang menjawab, besok ulangan Bu. Kalau saya jelek nanti saya dihukum Bu. Ya, kadang-kadang ada motivasi-motivasi internal yang membuat anak-anak menjadi mau belajar. Sebenarnya bukan itu yang dimaunya ya. Maunya ada atau tidak ada ulangan, anak-anak tetap mau belajar sehingga ilmunya tidak ilmu yang SKS, sistem kebut semalam. Sehingga kalau sudah selesai ulangan ya lenyap, karena yang namanya menghafal hanya semalam, tidak intens setiap hari ya. Bagaimana dia melakukan hal itu? Kok bisa dia melakukan pilihan ini? Nah ini. Jadi menurut teori motivasi, tadi kita bicara teori kontrol ya, yang menyimpulkan bahwa kita sendiri yang mengkontrol keadaan kita. Nah, kalau motivasi, jadi dalam teori motivasi itu ada tiga. Ada tiga yang memotivasi setiap manusia melakukan sebuah tindakan. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, yang baik yang mana? Nah, sekarang kita coba cek. Coba Ibu kira-kira dari motivasi 1, 2, 3 menurut Anda yang paling baik yang mana? Motivasi internal. Motivasi internal. Kenapa Anda memilih motivasi internal? Karena itu datangnya dari diri sendiri, dan itu akan lebih memotivasi. Jadi betul sekali Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Sehingga kalau motivasi itu datang dari dalam diri kita sendiri, maka ada atau tidak ada orang yang memaksa, maka dia akan tetap melakukan. Jadi motivasi internal ini membuat orang untuk menghargai diri sendiri. Jadi misalnya, kenapa Anda mau belajar kimia malam-malam sampai larut malam? Ya karena saya mau jadi orang yang sukses. Itu adalah motivasi internal. Tapi kalau motivasi eksternal, contohnya seperti apa? Kenapa mau belajar kimia sampai malam? Karena saya takut gurunya killer. Karena saya takut kalau nilai ulangannya jelek saya dipanggil. Kalau saya takut kalau nilai ulangannya jelek nanti diumumkan di kelas saya malu. Itu adalah motivasi eksternal. Ada karena hukuman, ada karena orang lain, atau gini. Yang maksudnya yang nomor 2 itu gimana? Untuk mendapatkan imbalan, misalnya kalau nilai ulangannya 100 nanti saya dikasih permen 1. Nah itu namanya imbalan ya. Jadi motivasinya hanya bersifat sesaat. Dan perlu Anda ketahui Bapak Ibu bahwa untuk motivasi yang kedua itu memang positif. Jadi misalnya kita punya kegiatan kelas meeting misalnya ya. Kita punya kegiatan kelas meeting misalnya lomba kebersihan kelas. Tujuannya memang bagus.
tapi kepengen dapat hadiahnya, dapat juaranya. Nah, setelah juaranya didapat terus apa? Ya sudah, biarkan kelasnya kotor kembali. Itu berarti motivasi eksternal, sehingga anak-anak tidak punya kebiasaan untuk menjaga kelasnya menjadi tetap bersih. Jadi motivasi eksternal tidak bersifat permanen, dia akan hilang begitu saja setelah imbalannya didapatkan. Jadi memang hadiah itu bagus, tapi hadiah juga akan melemahkan motivasi seseorang. Jadi yang terbaik betul sekali yaitu motivasi internal. Nah ini, setiap kali kita bicara kurikulum merdeka pasti ada kata merdeka, ya. Merdeka itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, ya. Bebas yang masih bertanggung jawab. Di situ dikatakan merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu bukan karena kita diperintah orang lain, tapi kita membuat diri kita melakukan itu karena perintah kita sendiri. Contoh, kita mau sholat. Sholat bukan berarti dilakukan hanya karena disuruh guru agama, tapi memang kita sadar bahwa sholat itu adalah kewajiban kita. Kita sendiri yang menyadari hal itu, dan kita yang memerintahkan, ayo tangan, ayo kaki, ayo otak, ayo kepala, kita sholat. Jadi yang memerintahkan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah ini Bapak Ibu yang saya waktu kemarin mengikuti pretest ini sampai 3 atau 4 kali baru betul semua. Ya, kita akan diskusikan kenapa dia masuk hukuman, kenapa dia masuk konsekuensi. Ya, apa sih Bu bedanya konsekuensi dengan hukuman? Kalau hukuman itu prinsipnya menyakiti, ya. Kemudian hukuman itu prinsipnya mempunyai dampak jangka pendek. Kemudian yang ketiga, hukuman itu tidak memberikan manfaat positif, ya. Tapi kalau konsekuensi satu dia mempunyai dampak positif. Kenapa? Karena konsekuensi itu dihadirkan setelah kita sepakat. Contoh, kalau masuk kelas 0645, kalau nanti terlambat kamu dikasih poin 3. Nah, memberi poin 3 itu adalah konsekuensi. Anak sudah tahu sebelumnya kalau terlambat itu pasti diberi poin 3. Tapi kalau hukuman tidak. Tiba-tiba kamu kenapa tidak pakai hashtag push up 100 kali, itu kan tidak ada di dalam peraturan. Itu namanya hukuman, ya, tidak berfungsi untuk mendidik. Kemudian kalau konsekuensi itu lebih menghargai orang lain, jadi tidak bersifat menyakiti secara fisik. Nah, mungkin dari 1 sampai berapa ini Bapak Ibu ya? Ada 7 ya, ada 7 klausal, ada 7 tindakan guru yang perlu kita diskusikan. Tapi yang sepertinya perlu ditegaskan untuk yang nomor 2 dan nomor 7 ya Bapak Ibu. Di situ bisa dilihat bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah itu hukuman. Tapi pada kalimat yang terakhir di poin yang ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJUK, kok konsekuensi? Ya, tindakannya sama kan, sama-sama lari 2 kali putaran lapangan basket, tapi kenapa yang nomor 2 itu disebut hukuman dan yang nomor berapa itu nomor 7 disebut konsekuensi? Silakan, monggo Ibu. Karena yang nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah mungkin karena paksaan. Kalau yang nomor 7 karena ada kayak persetujuan dari semua muridnya, jadi kalau terlambat 10 menit untuk pelajaran tersebut diberi konsekuensi seperti itu.
Terima kasih untuk pendapatnya Ibu. Sekarang untuk Bapak, bagaimana, setuju atau tidak Pak dengan Ibu tadi yang sudah bicara? Ya setuju. Kalau yang tadi menginginkan basket dalam bahasa sekolah itu hubungan karena memang biar siswanya itu segera gitu. Kalau yang lain basket karena terlambat dulu itu pelajaran juga itu mungkin sudah konfirmasi atau ketetapan dari mata pelajaran itu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi di situ garis bawahnya memang benar ya, bahwa kalau yang bawah itu disebut konsekuensi karena itu sudah kesepakatan antara guru pengajar PJOK dengan siswanya. Kalau terlambat 10 menit kamu lari, dan ini masih relevan dengan pelajarannya. Beda kalau misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran kimia. Beda. Kenapa? Kimia nggak ada hubungannya sama lari, sehingga tidak relevan dengan mata pelajarannya. Tapi kalau PJOK yang kita sudah ketahui bahwa pelajarannya adalah berkaitan dengan aktivitas fisik, maka sangat relevan kalau diberi hukumannya lari. Tapi memang sebelumnya itu juga harus ada kesepakatan, tidak tiba-tiba begitu saja karena lihat anaknya telat langsung suruh lari. Nanti kalau yang telat cewek cantik tidak disuruh lari, ya itu beda ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu ada subjektivitas. Kalau konsekuensi itu harus objektif. Sing telat iku ayu, sing telat ku ganteng, ya tetep nek ayu ku ganteng, nek telat yo lari. Dan itu masih relevan dengan pelajaran PJOK. Tapi kalau untuk yang nomor 2, terlambat hadir di sekolah bukan saat dia olahraga, kenapa harus lari? Nanti kalau dia lari, setelah lari berkeringat, dia nggak pakai deodoran, masuk kelas gurunya semaput, ya. Kenapa? Karena baunya menyengat, ya. Sangat-sangat tidak enak di kelas karena udaranya menjadi tercemar karena dia habis berkeringat lari, dan juga tidak relevan untuk mendidik, kecuali kalau kita itu sekolahnya sekolah kedinasan yang memang benar-benar latihan fisik itu adalah yang utama. Tapi kalau kita sekolah umum, maka kita tidak punya relevansi untuk menghukum anak karena terlambat terus dikasih hukuman fisik yang fisiknya itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran anak tersebut. Nah, untuk yang terakhir mari kita diskusikan untuk yang nomor 6 Bapak Ibu ya. Nomor 6 kenapa saya angkat dalam pembicaraan? Karena kemarin itu jujur saya melihat dengan mata kepala sendiri. Waktu itu ada upacara bendera. Nggak tahu anak itu dari mana, tiba-tiba seorang guru itu mengambil sepatunya, kemudian dia itu masuk ke ke lapangan upacara tanpa menggunakan sepatu. Ya tentu saja untungnya dia laki-laki ya, kalau perempuan ya mungkin nggak tahu lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, kenapa untuk yang nomor 6 itu disebut hukuman? Monggo Ibu. Karena kan tidak ada kayak kesepakatan antara 2 orang, jadi itu disebut hukuman. Kan maka anak itu sepatunya diambil karena dia menggunakan sepatu. Tidak ada kesepakatan. Mungkin ada pendapat lain Bapak. Mari Ibu ke Bapak ya Pak, cek imbang ya Pak ya. Ayo Pak. Mungkin menurut saya itu lebih menjorok pada mental anak tersebut, dan itu juga tidak relevan dengan apa yang dia lakukan sekarang, yaitu upacara lalu, dan dalam keadaan upacara pun seharusnya itu tidak masuk akal gitu. Kalau upacara memang tidak menggunakan sepatu hitam, dan ya itu lebih mengacu pada itu ya
mental anak tersebut. Jadi ya dia lebih merasa tersakiti dan tidak mendapatkan nilai positif. Oke. Jadi betul sekali yang dikatakan Bapak dan Ibu tadi. Dia disebut hukuman satu, tidak ada kesepakatan sebelumnya ya. Kalau tidak pakai sepatu hitam, sepatunya dilepas. Kita juga punya tatip, bukan berarti kalau kita tidak sepatu hitam di hari Senin, Selasa, dan Jumat terus kita lepas sepatunya kan Bapak Ibu ya. Kita juga memberikan poin, kalau nggak salah poinnya 3 atau 5. Dan kenapa melepas sepatu sepanjang hari itu disebut hukuman? Tadi Bapak sudah benar bahwa dengan dia tidak sepatu, dia tidak pakai sepatu satu, kita sudah memberikan hukuman mental, hukuman moral, di mana dia tidak pakai sepatu pasti malu, mau kemana-mana malu, mau ke kantin beli minum malu, mau ke kamar mandi pun dia malu, mau sholat tambah bingung, karena kalau naik musola kan juga nggak boleh kalau nggak bersepatu. Kemudian yang ketiga tadi sudah benar, tidak ada relevansinya dengan upacara bendera, ya. Kalau upacara bendera untuk mendisiplinkan, ya bukan berarti sepatunya harus dilepas. Bisa jadi ketika dia nggak pakai sepatu, tiba-tiba di tengah lapangan dia kena paku. Nah akhirnya kan terjadi infeksi dan itu bisa menyakiti juga secara fisik. Jadi itu memang benar-benar tidak relevan. Sebenarnya kemarin itu saya mau tegur gurunya, cuman karena dia belum ikut sosialisasi ini, jadi saya nggak berani tegur, nanti dipikir saya sok pinter ya. Cuman bagi saya sangat tidak manusiawi sekali ketika seorang siswa yang tidak menggunakan sepatu hitam terus sepatunya dilepas. Itu jadi ada 3 alasan mengapa melepas sepatu di saat kegiatan sekolah, karena tidak sepatu hitam itu tidak diperkenankan. Nah ini adalah salah satu kasus yang mungkin juga terjadi di kelas Bapak Ibu. Di kelas saya juga sering sih, cuman saya lebih pada ini Bapak Ibu, cuma mengingatkan. Oke Bapak Ibu, ini adalah kasus yang sering terjadi di kelas, walaupun tidak setiap kelas ya. Cuman ini salah satu kasus yang sering kita alami, yaitu di mana seorang siswa tidak suka atau kurang menguasai suatu pelajaran, kemudian seorang guru menanya terhadap pelajaran tersebut. Otomatis karena anaknya nggak paham, otomatis anaknya kan jawabnya takut ya. Wah, bisa saja mungkin di sini Pak Senonya itu terkenal killer juga, nggak tahu ya. Nah di sini terus anak tersebut menjawabnya tutup ya, terus menjatuhkan tasnya dari kursi. Kemudian melihat tingkah laku tersebut, akhirnya guru tersebut meminta dia maju ke depan dan ditertawakan oleh teman-temannya sekelas. Biasa kan suka roasting ya. Roasting adalah sebuah hobi katanya. Jadi kita melihatnya ada tingkah laku dari Pak Seno, setelah dia minta maju, dia menunjuk hidungnya. Akhirnya anak-anak semakin riuh ya, karena kelakuan guru tersebut terhadap siswa yang tidak bisa menjawab. Nah, ini adalah pertanyaan daripada kasus tersebut. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno yang tadi menunjuk hidungnya, kemudian membiarkan anak-anak menertawakannya? Itu setuju atau tidak dan mengapa? Mbak Ibu? Baik Bu, jika Pak Seno memperlakukan instruksi seperti itu tidak wajar menurut saya, karena teman-teman yang lain kan ikut menertawakan dia, seperti dia di ejek-ejek gitu loh Bu. Jadinya sebenarnya harus menasehati saja baik-baik, diam-diam, tidak perlu teman-teman yang lain tahu masalah itu. Makasih. Terima kasih Ibu. Itu adalah jawaban untuk pertama, yaitu intinya bahwa tidak setuju dengan alasan Pak Seno. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, biar dunia itu seimbang perlu ada seorang bapak. Menurut Anda bagaimana tindakan Pak Seno, termasuk hukuman atau konsekuensi, dan mengapa
sebuah mental yang diuji untuk kita berbuat lebih baik. Jadi di sini sepertinya Bapak Ibu semuanya sudah memahami bedanya antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi benar yang dikatakan oleh Ibu tadi bahwa tindakan Pak Sen itu tidak tepat ya, karena di samping dia memberikan hukuman mental dengan membiarkan anak-anak yang lain menertawakan siswa yang tidak bisa menjawab, terus dia malah tambah menyuruh maju dan menunjuk hidungnya. Maunya apa menunjuk hidungnya? Hidungnya mancung kah? Orangnya cantik kah? Sehingga harus disuruh ke depan ya. Jadi memang tidak termasuk konsekuensi, termasuk hukuman, karena tidak ada relevansinya hidung dengan matematika ya Bapak Ibu. Kalau hidung hubungannya sama biologi untuk alat pernafasan mungkin masih masuk, tapi ini yang kita bahas adalah mata pelajaran matematika di mana hidung itu tidak ada hubungannya dengan matematika ya. Jadi memang termasuk hukuman, di samping karena tidak relevan, dia juga memberikan efek malu terhadap siswa yang tidak bisa menjawab. Nah, ini adalah hasil riset dari para ahli terkait dengan penghargaan Bapak Ibu, yang seperti sudah saya katakan tadi, kita memang berhak atau kita mungkin wajib memberikan penghargaan terhadap anak, tapi kita kadang lupa bahwa penghargaan yang kita berikan itu malah memberikan dampak negatif. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, bahwa ada sekelompok anak laki-laki yang diminta menggambar, dan ternyata gambarnya hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan karena menjawab dengan benar, sebagian tidak ya. Ternyata hasilnya jika diulang kegiatan yang sama diulang, ternyata anak yang diberi penghargaan malah lebih sering membuat kesalahan daripada anak yang jarang diberi penghargaan. Jadi kalau dibilang, oh iya pintar kamu nak, ya itu boleh, tapi sesekali, bukan setiap dia bisa menjawab benar terus kita beri penghargaan pintar. Akhirnya dia over pede mungkin ya Bapak Ibu, secara logika ya. Kita boleh pede, tapi kalau over pede itu juga tidak baik. Jadi mungkin kalau dulu waktu saya awal ngajar, saya pernah disupervisi oleh pengawasnya bilang, Bu, jangan itu pelit ngasih penghargaan. Saya masih ingat betul, kebetulan pengawasnya sudah pensiun. Dia mengatakan seperti itu. Saya pikirnya, oh berarti kalau anak saya benar menjawab, saya harus selalu bilang pintar, bagus, ya wes, kamu memang hebat. Ternyata sekarang ketika saya mempunyai ilmu yang lain, ternyata penghargaan itu penting, tapi bukan berarti harus dilakukan setiap saat. Ya ini dampaknya, ternyata anak yang sering diberi penghargaan jauh sering berbuat kesalahan lebih banyak daripada anak yang jarang mendapatkan penghargaan. Nah, ini juga riset yang kedua Bapak Ibu, sama penghargaannya walaupun hanya sebuah permen. Seperti yang saya katakan tadi, ulangan kimia nanti dapat 100 dapat permen. Yuk, permen itu semua anak bisa beli. Terus harganya juga tidak lebih dari 500 rupiah. Tapi ternyata penghargaan berupa permen itu tidak memberikan hal yang positif. Anda bisa melihat di riset yang kedua bahwa anak-anak yang diberi penghargaan berupa permen, jawabannya jauh lebih banyak tidak tepatnya daripada anak-anak yang hanya diberitahu, oh jawaban itu salah, yang benar begini, tapi tidak memberikan, oh kamu pintar, kamu bagus, kamu hebat. Itu malah yang istilahnya semakin tidak teliti. Artinya apa? Penghargaan itu boleh dilakukan kalau penting dan tidak terlalu sering, sehingga anak mungkin bisa dikatakan tidak menjadi over PD. Sehingga kalau sudah over PD nanti jatuhnya tidak teliti. Kalau tidak teliti maka jawabannya akan cenderung menjadi salah ya Bapak Ibu, atau kurang tepat. Memang kita tidak disarankan untuk menyalahkan jawaban anak, tapi bukan berarti kita kalau ada melihat anak jawabannya benar terus selalu diberi penghargaan. Mungkin sesekali saja boleh sebagai penguatan saja. Nah, untuk kesimpulannya ini tadi ya, ternyata penghargaan mengurangi ketepatan atau mengurangi tindakan.
yang positif, ya. Nah, kita akan bahas ini Bapak Ibu. Mungkin ini adalah kata yang bagi saya sendiri waktu di awal menerima sosialisasi ini, apa sih restitusi? Yang saya tahu tanda kutip negatif ya Bapak Ibu. Ternyata restitusi ini adalah sebuah proses di mana seorang murid bisa memperbaiki kesalahannya. Murid itu kalau berbuat salah, ada siswa yang peka, ada siswa yang tidak peka. Salah saja diberitahu, ya. Padahal dia tahu salah, tapi ketika yang dikandani baru tahu kalau dia salah. Tapi ada siswa yang tidak diberitahu langsung merasa, oh iya, guruku mau ngomong itu apa? Salah berarti aku mau rame. Aku turun di kelas itu salah. Ada siswa yang begitu sangat peka, ada siswa yang kurang peka. Oleh karena itu butuh restitusi di mana ada proses untuk siswa memperbaiki kesalahan mereka sehingga dia mempunyai karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Nah, di sini. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi yang Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Di sini ada 9. Jadi dikatakan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Nah, anak itu kadang kalau salah, dia tahu salah. Misalnya, dia menjatuhkan gelasnya ibunya di rumah. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya? Ya tentu saja membelikan gelas baru untuk ibunya. Tapi dia tidak belajar dari kesalahannya. Maksudnya apa? Dia tidak meminta maaf ke ibunya, dia tidak hati-hati saat minum, sehingga gelasnya nanti pecah lagi. Artinya dia membelikan gelas baru untuk ibunya itu hanya untuk menebus kesalahan, tapi tidak belajar dari kesalahan. Kenapa gelas tadi jatuh? Oh iya, tadi saya naruhnya kurang hati-hati. Oh iya, harusnya saya minta maaf sama ibu saya kalau bikin kesalahan. Itu belajar dari kesalahan. Tapi kebanyakan anak-anak dia hanya menebus kesalahan. Yang penting aku suka mau gelas anyar bu, berarti kan itu selesai, masalahnya selesai. Tidak seperti itu, ya. Bisa jadi gelas yang dia pecahkan adalah kenangan dulu waktu ibunya masih muda, kan tidak ada tokonya ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi restitusi itu belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan. Nah ini, memperbaiki hubungan. Bahwa restitusi itu adalah proses refleksi. Kalau mungkin Bapak Ibu mengenal refleksi itu apa? Refleksi itu berkaca. Kalau manusia berkaca di depan kaca, kita bisa melihat rambut kita kurang apa, hidung kita kurang mancung, atau mata kita kurang lebar, atau telinga kita yang kurang lebar seperti gajah, ya. Itu bisa dengan proses refleksi. Nah, refleksi itu berarti kita mengevaluasi apakah tindakan yang sudah saya lakukan tadi sudah benar atau salah. Sehingga kalau sudah tahu letak kesalahannya, maka kita akan menebus kesalahan itu kepada orang yang menjadi korban kita. Dengan gimana? Dengan berbuat lebih baik kepada orangnya, kemudian lebih sopan, kemudian tidak menyakiti. Ini adalah restitusi. Jadi sebuah proses untuk memulihkan kondisi dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian ini, restitusi adalah tawaran. Jadi bukan paksaan. Kamu harus, kamu wajib. Itu tidak boleh, Bapak Ibu ya. Jadi restitusi ini bukan paksaan, tapi tawaran ya. Itu sebuah pilihan yang boleh dijawab iya atau dijawab tidak ya Bapak Ibu. Kemudian di sini restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seperti yang sudah saya lakukan, seperti yang sudah saya katakan bahwa restitusi itu membimbing, ya, proses membimbing, bukan menjudge, bukan langsung mengatakan kamu salah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Sehingga kalau kita sering kamu salah nak, itu sudah tindakan tidak bisa dimaafkan, ya. Seperti itu sesuatu yang bukan menuntun untuk anak itu mau terbuka mengatakan masalahnya. Jadi kita harus menjadi orang teman bagi siswa kita sehingga dia bisa mengatakan sesuatu yang terjadi dalam dirinya tanpa harus berbohong.
kita lanjutkan Bapak Ibu untuk restitusi yang selanjutnya adalah cirinya adalah untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita akan belajar ada sekitar 5 kebutuhan dasar yang memicu seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Misalnya orang mencuri, kenapa? Karena dia punya faktor ekonomi. Itu adalah sebuah kebutuhan dasar yang hilang dalam dirinya, sehingga perlu dipenuhi. Karena dia sendiri tidak bisa memenuhi, maka dia ambil jalan negatif, yaitu dengan mencuri. Itu adalah restitusi, mencari kebutuhan dasar. Ada sesuatu yang hilang yang memang dia butuhkan tapi dia tidak dapatkan, makanya di situ ada mencari kebutuhan dasar. Di sini ada membantu siswa mengenali perasaan mereka. Jadi ketika mereka sedih, ketika mereka senang, itu kita bisa melihat bahwa itu sebuah akibat dari apa yang mereka lakukan, ya. Jadi misalnya kalau dia sedih karena nilai ulangannya jelek, akibatnya apa? Sebabnya apa ya? Kemarin nggak belajar. Jadi ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kemudian ini adalah restitusi cara yang paling baik, karena biasanya orang suka menjadi netizen, Bapak Ibu, ya. Suka mengomentari orang tapi lupa mengomentari diri sendiri. Nah, penting sekali untuk mengomentari diri sendiri, karena ketika kita biasa mengomentari diri sendiri, kita tidak akan mudah untuk mengomentari orang lain. Karena yang ada dalam diri kita sendiri masih jauh dari sempurna. Jadi manusia itu memang tidak pernah sempurna dan jauh dari sempurna, tapi bukan berarti dengan posisi seperti itu terus kita bisa punya hak untuk mengomentari orang lain dengan seenaknya. Kita harus biasa untuk mengomentari diri sendiri, sehingga kita tidak mudah untuk mengomentari orang lain. Mungkin kita boleh mengomentari orang lain kalau orang lain itu punya prestasi yang positif. Tapi kalau dia punya kejelekan yang negatif, kalau bisa sebisa mungkin ya sudah, kita jadikan pelajaran saja. Tidak perlu untuk dibawa ke sana kemari dan seterusnya. Walaupun itu memang susah Bapak Ibu, karena bukan sebuah kebiasaan. Nah, ini adalah restitusi fokus pada karakter. Jadi penguatan karakter seperti yang sudah kita pelajari tadi, ada profil pelajar Pancasila, itu adalah proses untuk menguatkan karakter, bukan untuk menguatkan tindakan. Jadi anak itu diminta untuk punya karakter-karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Bukan hanya sekedar dia melakukan di depan guru tapi di belakangnya tidak. Itu berarti dia masih belum punya karakter. Karakter itu akan tercipta ketika dia melakukan, ada atau tidak ada yang mengawasi. Ya, seperti halnya orang sholat, ada atau tidak ada yang mengawasi, ada atau tidak ada orang lain yang melihat, sholatnya juga sholat yang benar, bukan sholat yang gelukar-gelukir tanpa baca doa langsung salam. Itu sholatnya anak saya di rumah, ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada emaknya atau bapaknya, dia sholatnya khusyuk, bacanya keras, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Cuma ketika bapak ibunya nggak ada, sholatnya ngilat khusus. Saya baru noleh sudah selesai. Saya tanya berapa rakaat? 3 rakaat. Saya tanya musuh, aku noleh kiri, saya noleh nganan dalam tempo kurang 1 menit terus semua hari. Hebat ya. Kalau ada saya di rumah, anak saya kalau sholat dicari tempat yang kira-kira orang tuanya nggak bisa lihat. Jadi ketutupan tembok ya. Kalau ada orang tuanya, sehingga dia kan nggak tahu, kita nggak tahu, nggak bisa ngawasi. Artinya anak saya masih belum punya karakter tanggung jawab. Ya, makanya saya sebagai orang tua punya kewajiban untuk menerapkan karakter tanggung jawab bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim. Restitusi adalah fokusnya pada solusi. Restitusi bukan sebuah bukan sebuah hukuman, bukan sebuah pemberian label untuk seorang siswa atau seorang anak, tapi restitusi itu untuk mencari solusi. Kalau anak itu punya masalah, maka Bapak Ibu guru itu bisa memberikan solusi. Ya, kita mencari solusi bersama yang enak untuk siswa dan juga bisa menyelesaikan masalah siswa tersebut. Nah, ini setelah kita mencari solusi, maka siswa itu akan diharapkan punya karakter yang lebih baik. Ketika dia punya karakter yang lebih baik, maka ketika dia kembali ke dunia masyarakat, dia akan menjadi orang yang punya pribadi
lebih baik dan lebih unggul. Makanya kenapa mungkin penjara itu ya diharapkan setelah keluar dari penjara dia kembali ke masyarakat, dia tidak melakukan perbuatan itu lagi, negatif itu lagi. Tapi ternyata banyak juga residivis ya yang sudah barusan keluar dari penjara melakukannya lagi. Berarti dia belum melaksanakan restitusi dengan benar. Harusnya kalau restitusinya benar, ketika dia melakukan sebuah tindakan kesalahan kemudian diberikan sanksi berupa penjara, setelah keluar dari penjara dia harusnya menjadi pribadi yang lebih baik di dunia masyarakat. Tapi kalau dia mengulangi kembali, ya berarti dia tidak melakukan restitusi dengan benar. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Kemarin saya sempat melakukan keyakinan kelas terkait dengan bagaimana tindakan Anda jika melihat teman-temanmu ada yang nyontek. Ya, mereka maju ke depan, saya bagi lembar kuning-kuning, mereka menuliskan komitmennya mereka, kemudian ditempel di papan tulis, kemudian ketua dan wakilnya maju untuk memilah-milah apa solusi, apa keyakinan kelas yang mereka harus lakukan ketika temannya ada yang mencontek. Jadi di situ secara umum mereka akan mengingatkan. Nah, mengingatkan ini adalah sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi budaya positif di mana siswa punya prinsip bahwa menyontek itu salah. Tapi kalau temannya ada yang nyontek, kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan. Nah, keyakinan kelas itulah yang bisa membuat anak-anak bisa melaksanakan sebuah peraturan tanpa dipaksakan. Karena dia sudah punya budaya positif. Tidak ada yang mengawasi, dia akan melakukan. Cuma ini memang butuh proses, Bapak Ibu, tidak bisa langsung. Maaf ini tidak perlu saya tanya jawabkan. Jadi di sini ini adalah jawabannya bahwa ketika kita punya keyakinan kelas, punya sebuah keyakinan, maka seperti pengguna helm ya. Helm itu kalau yakin helm itu untuk keamanan diri, walaupun tidak ada polisi ya pakai helm. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan diri bahwa helm itu untuk keselamatan dirinya, ya walaupun ada polisi dia tidak akan pakai helm. Karena dia tidak yakin bahwa helm itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi itu adalah sebuah keyakinan di mana semua dilakukan karena itu penting untuk kita, bukan untuk orang lain. Nah ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk melakukan sebuah tindakan. Contoh kebutuhan bertahan hidup seperti tadi, orang kelaparan, karena kelaparan butuh makan itu untuk bertahan hidup, dia bekerja nggak dapat uang, akhirnya dia mencuri. Nah mencuri itu adalah bentuk upaya tindakan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, tapi caranya negatif Bapak Ibu. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima ini penting Bapak Ibu ya. Jadi anak itu akan nyaman di kelas kalau dia punya teman. Kita makhluk sosial, tidak bisa kita hidup sendiri. Oleh karena itu anak itu butuh kasih sayang, bukan berarti harus dipeluk dan dicium ya, karena kita bukan muhrim ya. Paling tidak kita menyayangi anak-anak didik kita di kelas ya seperti menyayangi anak kita. Kalau anak kita punya masalah, maka kita bisa menjadi teman untuk mereka bercerita. Minimal kita dengarkan walaupun kita tidak bisa ngasih solusi. Kemudian kebebasan, ya, ada kesenangan, ada penguasaan. Nah, ini yang penguasaan ini seperti apa? Misalnya begini, ada seorang anak yang pintar di kelas. Kemudian kalau kelompokan mesti dia yang paling vokal ya. Teman-temannya mau bicara takut karena dia pintar. Nah, dia melakukan seperti itu karena dia punya kebutuhan untuk menguasai teman-temannya. Itu bisa terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Jadi anak pintar itu cenderung egois, cenderung untuk tidak bisa menerima pendapat orang lain dan selalu menganggap orang lain, oh pendapatku salah, sebenarnya aku pintar. Itu kadang tidak terucap, tapi di hati itu ada. Tidak mempercayai orang lain bahwa orang lain punya kemampuan yang sama atau lebih dari dia. Ya, itu selalu ada di dalam kelas. Dan kita tidak bisa menghindari itu. Cuman kita bisa mengarahkan bagaimana anak-anak yang mempunyai kebutuhan dasar penguasaan ini
nih. Kalau penguasaannya itu untuk menguasai teman secara negatif, itu lebih baik untuk kita ajak bicara sehingga kebutuhannya tetap terpenuhi tanpa harus menyakiti teman yang lain. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada 5 motivasi kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, dan materi kita yang insya Allah yang terakhir ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Saya sebagai guru baru tahu kalau ada 5 posisi kontrol ya saat saya mengikuti program ini Bapak Ibu, sehingga ada pembuku, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Anda akan bisa melihat perbedaan-perbedaan ini ketika Anda menonton video berikut ini, ya. Setelah itu kita akan diskusi ini termasuk apa bedanya, dan ini video ini sangat menginspirasi saya ketika saya mengikutinya. Nah, ini ada sedikit, mohon maaf agak sedikit panjang Bapak Ibu, karena ini ada 5 adegan yang terkait dengan 5 posisi kontrol tersebut. Ini adalah posisi penghukum. Ini adalah gurunya, dan itu tadi siswa yang terlambat. Ini posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini posisi yang ketiga. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi yang keempat sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dan ini adalah posisi yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu tadi Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol dari seorang guru. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira dari 5 video itu sudah menunjukkan posisi kontrol masing-masing. Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang paling efektif digunakan di dalam kelas atau di sekolah sehingga budaya positif itu bisa dapat diterapkan dengan lebih baik lagi. Monggo Ibu. Kalau menurut saya di sini memilih di posisi kontrol yang pemantau, karena di posisi pemantau tersebut berhubungan dengan peraturan yang sudah disepakati oleh di sekolah, jadi anak yang berbuat kesalahan itu tidak mengulanginya kembali. Terima kasih untuk Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau berbeda pendapat dengan Ibu tersebut, monggo Ibu. Menurut saya posisi manajer, karena di situ anak bisa guru bisa tahu kesalahan anak, terus juga anak bisa tahu cara memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, ada 2 pendapat berbeda. Satu sebagai posisi pemantau, yang satu sebagai posisi manajer, itu yang terbaik. Maka untuk penyeimbang, monggo Bapak sebagai penengah atau mau mempunyai pendapat yang lain. Baik untuk
saya itu antara pemantau dan manajer, menurut saya itu lebih baik manajer, karena di sini guru bisa mengetahui latar belakang kenapa siswa itu melakukan kesalahan itu. Namun di manajer ini juga ada kekurangannya, karena jika dibiarkan seperti itu terus, tidak ada konsekuensi untuk siswa yang melakukan kesalahan. Dan maka untuk memperbaiki itu, maka di manajer harus ada penambahan konsekuensi. Terima kasih. Oke, terima kasih sebagai manajer nih Bapak. Jadi ini tadi kita sudah melihat 5 video berbeda bagaimana seorang guru menyikapi sebuah kesalahan dari seorang murid. Di situ bisa melihat nih, jadi ada perbedaan-perbedaan nada, bagaimana anak-anak ya, bagaimana guru itu menyikapi, ada yang teriak-teriak, ada yang belum ngomong sudah disela, ya. Jadi anak-anak belum konfirmasi sudah disalahkan. Nah ini mungkin bagi saya dulu sebagai nomor 1 atau nomor 2 gitu Bapak Ibu, saya jujur sekali saya sukanya kalau nomor 1 nomor 2 dulu sebelum saya mengenal 5 kontrol ini. Sehingga betul sekali yang dikatakan Bapak Ibu tadi, memang posisi-posisi ini sudah urut Bapak Ibu. Jadi dari yang paling kurang baik ya, itu adalah penghukum. Belum ngomong, tadi sudah kita lihat di video, sudah di-cut, sudah salah, berani jawab lagi ya. Itu adalah sebuah tindakan seorang guru yang seharusnya tidak boleh terulang lagi sekarang. Bukan saatnya untuk menghukum, tapi kita harus mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian membuat rasa bersalah, itu memang kadang-kadang ada, kita itu sukanya kamu nendak ini ya mestinya nggak akan terjadi seperti ini. Kadang-kadang kita membuat anak itu menjadi semakin ciut gitu ya, karena kita menyalahkan anak itu, menyudutkan anak itu atas tindakan yang dilakukan. Nah, kalau sebagai teman itu memang baik, cuman kadang-kadang kalau sebagai teman itu kadang-kadang kalau sudah menindak sesuatu, kadang anaknya itu nggak ada beda, oh konco bestia ibu, nggak usah menuan ya. Kadang-kadang itu pada posisi teman kita itu berpihak kepada yang salah, itu sebenarnya juga kurang baik. Sebagai pemantau itu sudah betul ada penegakan konsekuensi, cuman bedanya dengan manajer, kalau manajer itu ingin membangun keyakinan yang ada dalam dirinya, motivasi intrinsik itu biar bisa keluar dari dirinya, sehingga kalau dia berbuat salah dia tahu dia melanggar sesuatu. Nah melanggar itu memang ada konsekuensi. Tadi mungkin di video kurang menambahkan konsekuensi, cuman di manajer itu sudah komplit, sudah ada proses klarifikasi, ada proses validasi, dan ada proses ini. Nah, ini. Jadi di sini segitiga restitusinya ketika kita sudah bicara sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kita di awal ketika ada anak itu salah, kita harus menstabilkan identitas, menyanyikan keyakinan, dan memvalidasi kebutuhan. Ini memang harus dilakukan kalau ada kesalahan. Jadi kalau anak salah itu ditanya dulu, salahnya apa? Oh iya, kamu memang pernah punya salah, tapi salah itu manusiawi, ya, manusiawi, dan itu bisa diperbaiki. Bukan hanya kamu kok yang salah seperti itu. Jadi ada penstabilan identitas. Anak itu distabilkan dulu, jadi tidak merasa sangat salah, sangat jelek, sangat buruk ya. Tidak seperti itu dulu. Diyakinkan bahwa kesalahan yang dia lakukan bukan kesalahan yang fatal, bukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, bukan kesalahan yang benar-benar paling polis. Intinya kalau level ayam geprek itu dari 1 sampai 10, ini level 10. Tidak seperti itu. Jadi diyakinkan bahwa kesalahan yang dilakukan itu adalah manusiawi dan bisa diperbaiki. Nah, ketika identitasnya sudah stabil, baru kita validasi kebutuhan. Tadi ada 5 kan kebutuhannya. Kenapa kamu telat? Oh, karena saya kesiangan. Kesiangan itu berarti faktor apa? Oh, faktor mungkin kasih sayang, mungkin faktornya di situ tadi faktornya kebutuhan hidup. Tidur itu butuh hidup kan ya. Cuman kalau kebablasan ya jadi telat. Jadi ada penguatan, ada validasi kebutuhan. Kebutuhan apa yang anak itu lakukan sehingga dia melakukan hal yang salah. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi ibu guru yang di video tadi tanyakan, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan?
kapan mulai belajarnya, kapan mulai berubahnya. Cuman Bapak Ibu, memang ketika dalam posisi manajer, kita itu tidak bisa melakukan bim salah bim. Saat ini ngomong, besok langsung jadi Superman. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi ada proses yang rutin yang harus kita lakukan. Kalau anak itu salah, kita tidak lagi segan-segannya untuk melakukan mengingatkan dan terus mengingatkan. Karena sebuah proses yang bertujuan untuk menguatkan karakter itu tidak bisa muncul dalam waktu yang instan. Jadi kalau anak itu dibiasakan mulai SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 belum berubah, ya memang berarti dia butuh waktu lebih banyak untuk bisa menimbulkan karakter positif yang ada dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu, ini sudah pernah saya lakukan ketika restitusi terkait dengan anak yang bermain HP. Ya walaupun ketika sudah saya lakukan ini tidak langsung besoknya tidak pakai HP ya, tetap sampaikan HP juga iya. Cuman kan paling tidak intensitasnya sudah berkurang walaupun dia masih menggunakan HP di jam-jam pelajaran. Begitu Bapak Ibu terkait dengan paparan saya tentang budaya positif. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kemudian ada paparan saya mungkin masih salah atau belum tepat, karena ini memang proses belajar Bapak Ibu. Saran dan kritik saya siap menerima. Sekali lagi kita biasakan budaya positif ini bisa muncul dalam diri anak-anak, tapi intinya keteladanan itu adalah penting ya. Kita bisa menerapkan sesuatu yang positif kalau kita sebagai guru juga memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Sekian paparan saya terkait budaya positif. Sharingnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.